Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Anggraini dari kelas H21 akan menjelaskan tentang sistem ekresi manusia. Sistem ekresi manusia adalah proses pembuangan atau pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh, berupa karbon dioksida, urin, racun, dan lain-lain. Proses ekresi tujuannya supaya tidak meracuni tubuh kita. Macam-macam organ ekresi ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama ialah ginjal. Ginjal adalah organ utama pada sistem ekresi yang berada di rongga perut bagian belakang dan berada pada kedua sisi tulang belakang manusia. Bentuknya seperti biji kacang merah. Ginjal di sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada di sebelah kanan. Keduanya berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalamnya. Selanjutnya ada bagian-bagian ginjal seperti pada gambar. Korteks ialah bagian ginjal paling luar. Medula ialah jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Kaliks ialah terdapat pada pelvis ginjal yang berfungsi untuk mengumpulkan cairan tubuh sebelum disalurkan ke kandung kemih. Kapsul fibrosus ialah kapsul transparan yang mencegah infeksi di daerah sekitarnya menyebar ke ginjal. Pelvis renalis ialah ruang berdiameter sekitar 0,41 cm dengan cabang-cabang berbentuk corong yang terletak di dalam ginjal. Area ini berfungsi langsung dengan bagian atas saluran penghubung ginjal dengan ureter. Ureter ialah organ yang berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ukuran ginjal orang dewasa normal kira-kira sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih 135 sampai 170 gram. Ginjal pun terdiri dari 3 lapisan. Bagian luar disebut dengan kulit ginjal atau korteks renalis. Di bawahnya terdapat medula renalis dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Selain itu, ginjal tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Apa itu nefron? Nefron merupakan penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari komponen penyaring atau yang disebut dengan badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau yang disebut dengan tubulus. Tiap badan Malpighi itu mengandung gulungan kapiler darah yaitu glomerulus yang berada di dalam kapsula Bowman. Disinilah proses penyaringan darah dimulai. Badan Malpighi kemudian melanjutkan salurannya ke medula renalis atau bagian tengah ginjal dan korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus kolektifus. Tubulus proksimal ialah tempat penyerapan kembali urin primer. Lengkung Henle ialah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Tubulus distal ialah saluran berdeku-liku yang berada di paling akhir dari saluran nefron. Tubulus kolektifus ialah pengumpul yang terdapat pada medula. Proses pembentukan urin dalam ginjal melalui 3 tahapan, yaitu tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Yang pertama ialah tahap filtrasi atau penyaringan darah. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri eferen ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat itu tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi.
Sementara itu, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Yang kedua ada tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalamnya terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, penimbul bau pada urin, dan urobilit, pemberi warna kuning pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus diabsorpsi. Tahap terakhir ialah tahap augmentasi. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya, kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 urin. Proses pengeluaran urin dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Yang kedua ialah kulit. Kulit berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari yang merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel. Yang kedua ada lapisan dermis atau kulit janggal yang terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat terbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin yang terhubung dengan permukaan kulit secara langsung serta menghasilkan keringat yang encer dan tidak berbau. Ada kelenjar apokrin yang terdapat pada folikel rambut seperti kulit kepala serta menghasilkan keringat pekat dengan kandungan lemak. Tubuh menghasilkan keringat untuk mengontrol suhu tubuh serta menjadi pelumas bagi kulit dan rambut. Tapi kelenjar keringat juga memainkan peran untuk membuang racun melalui keringat yang diproduksi. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air saat kita bernafas melalui hidung atau mulut. Proses ekskresi paru-paru yaitu oksigen masuk lewat hidung menuju trakea lewat tenggorokan. Yang kedua, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkiolus melalui dua saluran bronkus. Yang ketiga, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus dan bronkiolus. Yang keempat, terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Yang kelima, karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas. Apabila karbon dioksida dibiarkan menumpuk, hal ini dapat membahayakan kesehatan.
Oleh karena itu, karbon dioksida akan dibuang dengan cara dibawa kembali ke paru-paru oleh darah. Kemudian, gas tersebut akan dikeluarkan oleh paru-paru melalui rongga hidung ketika kita menghembuskan nafas. Yang ketiga, hati. Hati berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran sel selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Organ hati manusia adalah organ berukuran besar, beratnya bahkan mencapai 1 kg. Organ hati sendiri berada tepat di bawah diafragma atau di bagian kanan atas rongga perut. Organ hati mengolah amonia agar menjadi urea yang kemudian dibuang dari tubuh dengan bantuan ginjal, yaitu melalui urin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.